sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat malam dan selamat bergabung Bapak Ibu semua. Alhamdulillah untuk hari ini, tepatnya di tanggal 24 Januari, di pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk bisa mengikuti kelas Tasin pada malam hari ini. Dan dari segi pesertanya pun, alhamdulillah di Rabu malam ini, alhamdulillah hadir semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan tentunya juga kita akan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ari. Kita sapa dulu nih, ada Pak Ustadz Ari sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Baik. Untuk materinya pun juga sudah disiapkan juga ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu semua di sini, gimana? Apakah udah siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ari? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Insya Allah kita semua juga siap ya menerima materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan sebelum kita mulai belajarnya, mari kita siapkan terlebih dahulu untuk hati, pikiran, dan juga niatnya. Kita luruskan untuk sama-sama belajar Tasin bareng-bareng di sini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Dan mari kita membaca basmalah bersama-sama agar acara ini diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak berlama-lama lagi kita langsung saja serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Ari. Ya, syukran tasyifa. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, sehat insyaallah ya. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini aman ya. Suara saya jelas ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya, dan tak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmatnya ya, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang. Begitupun juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Salah satu diantaranya perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim ya, kewajiban terhadap Al-Quran itu adalah harus membaca Al-Quran dengan tartil ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil, dan redaksi ini adalah perintah ya, bahwasanya kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan tahsin ya. Dan insya Allah pada malam hari ini sedang kita ikhtiarkan bersama-sama ya, sedang kita usahakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan ilmu kepada kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesuai apa yang Allah inginkan tadi ya. Warattilil Qur'ana tartila.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai saja ya untuk kajian tahsin di gelombang awal ini atau di modul pertama ya, di modul pertama untuk untuk menguasai mad panjang dua harakat ya, terutama ini sebagai apa ya? Jadi mad panjang dua harakat ini jembatan pertama ya, jembatan pertama yang harus kita lancarkan terlebih dahulu, konsistenkan terlebih dahulu, karena kalau kita perhatikan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya mad panjang dua harakat selalu hadir ya, selalu kita temukan. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Baik. Oke, untuk mengawali Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tidak hanya olahraga memerlukan pemanasan ya, membaca Al-Quran pun juga memerlukan pemanasan atau melancarkan kembali lidah kita agar terhindar dari kepanjangan dalam membaca mad panjang dua harakat. Karena ada dua kategori yang baik, ada dua kategori yang secara umum ketika membaca Al-Quran, membaca mad panjang dua harakat kepanjangan itu ada bisa jadi ada dua kondisi ya. Apakah memang tidak tahu kita membaca mad panjang dua harakat itu ukurannya segimana, atau yang kedua kebiasaan yang cukup lama. Nah, ini biasanya yang paling mendasar adalah kebiasaan yang cukup lama gitu ya. Dari dulu kita mempraktekkan mad panjang dua harakat selalu kelebihan atau tidak tabii ya. Nah, maka dari itu dengan pola ini insya Allah sebagaimana yang saya sampaikan, ini pola yang saya analogikan sebagai obat ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin cepat lancarnya, cepat mahirnya, maka resep ini praktekkan terus ya setiap hari. Bahkan tidak hanya huruf ba saja. Tapi kalau untuk mengawali huruf ba memang ya. Huruf ba dulu, kalau sudah lancar huruf ba, kita lanjut ke huruf-huruf yang lainnya ya. Baik, kita akan awali bersama-sama Bapak Ibu sekalian membaca pola ini. Kita akan membaca selama 3 kali ya, berulang-ulang. 3 kali berulang-ulang, nanti kita lanjutkan ke Quran Surah Al-Fatihah ya. Baik, untuk mengawali melancarkan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian di mute terlebih dahulu ya, di mute saja ya. Jadi biar fokus ke suara saya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, tinggal ikuti suara saya ya. Siap, kita baca 3 kali nanti langsung nyambung ke Al-Fatihah ya. Siap. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, baik, alhamdulillah.
Siap. Sekarang Bapak Ibu sekalian mempraktekkan pola tapi berbagai huruf. Nah, ini yang sudah saya sediakan insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan yang sebelumnya kita sudah membaca beberapa huruf ya. Nah, kita akan awali di huruf dal ya, di huruf dal. Nah, polanya sama ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan untuk cara bacanya sama seperti bana yang tadi ya. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Nah, seperti itu ya. Baik, siap. Kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai absen yang sudah saya susun di sini sudah Tasyifa susun dari mulai Ibu Nur Laila. Siap. Huruf dal, Ibu silakan. Berarti satu kali praktek itu 2 irama ya, Ibu ya. Dana daununa dina daini duna. Dana daununa dina daini duna. Nah, seperti itu ya. Silakan Ibu Nur Laila. Dana daununa dina daini duna. Dana daununa dina daini duna. Masya Allah sudah oke Bu ya. Tinggal nanti Ibu praktekkan 1 hari 2 kali dari A sampai Y. Itu resepnya ya. Mau dipraktekkan mau tidak ya tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Sudah oke nih, sudah bagus. Berikutnya Ibu Lukluk Ratna Handayani silakan. Huruf dza. Bismillah. Zana zaununa zina zaini zuna. Zana zaununa zina zaini zuna. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget ya. Lancar-lancar nih, Ibu Nur Laila, Ibu Ratna, berikutnya Ibu Sri, huruf O. Nah, masuk huruf-huruf isti'la ya. Huruf isti'la lebih sulit untuk mempraktekannya ya karena bunyinya O ya, ro. Ya jangan sampai nanti bunyinya menjadi ra ya. Siap, testing ya. Dicek Ibu Sri silakan. Baik, Ibu Sri, mikrofonnya sudah on? Rona raununa rina roini runa. Rona raununa rina roini runa. Masya Allah, cukup Bu, bagus ya. Kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Zainun, huruf za. Zana zaununa zina zaini zuna. Zana zaununa zina zaini zuna. Masya Allah, tabarakallah. Bagus Bu. Berikutnya Ibu Rena Mutia, huruf sa. Kebetulan untuk Ibu Rena belum Oh bergabung ya, Pak Ustadz. oh belum ya. Oke, Belum. Afwan. Berikutnya Ibu Emma Indra sudah ada. Ibu Eman, Ibu Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Afwan. Bapak Eman, ya ini apa namanya agak buram nih saya mata ya. Di sini terlihat apa emak barusan ya. Bapak Eman, Afwan Pak ya. Huruf sin, sa. Sana saununa sina saini suna. Sana saununa sina saini suna. Mantap, bagus, tabarakallah ya. Pertahankan Pak. Berikutnya Pak Hari. Huruf shin. Nah, tafashi syana. Nah, sebentar agak delay. Oke, silakan. Kegedean Ustaz. Oh, kegedean. Oke, silakan. Oke, sudah. Oke, siap. Oke. Sana saununa sina saini suna. Sana saununa sina saini suna. Masya Allah, tabarakallah. Zip, cukup, bagus. Oke, kita lanjutkan Bapak Zulfikar.
Kakak Fika. Bapak silakan Pak. Sod. Nah, hati-hati sod ya, Pak. Di sini huruf isti'la. Huruf sod. صون صوننا سين صين سونا صون صوننا سين Masya Allah, tabarakallah. Ini tes Syifa luar biasa. Sudah pada lancar ya. Sudah oke nih ya. Saya Gitu, Pak Ustadz. yakin Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Oke, ada yang belum? Sudah ya? Pak Aiman, Pak Hari, Pak Zulfikar. Oke, sudah ya. Baik, cukup untuk latihannya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian saya ingatkan kembali, untuk pola ini 1 bulan pertama ini ya, 1 bulan pertama ini diusahakan ya. Diusahakan praktekkan setiap hari. Yang tadi ya, minimal 1 hari 2 kali. Kalau lebih sudah kalau lebih bagus lagi. Karena nanti kalau misalkan pola ini tercetak di lidah Bapak Ibu sekalian, nanti ketika membaca Al-Qur'an itu akan langsung nempel ya. Ini mau huruf apapun nanti ini akan tetap terpola di lidah kita ya. Tona tona tonuna toina toina toini tuna tona tona tonuna toina toina toini tuna, tetap otomatis ya. Kana kana kaununa kina kina kaini kuna kana kana kaununa kina kina kaini kuna, sehingga kalau sudah lancar ketika membaca surat apapun otomatis Pak akan iramanya seperti itu Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti otomatis ya. Maka itu saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau lebih dari 2 kali 1 hari, itu luar biasa ya. Saya yakin 1 minggu Bapak Ibu bisa mahir, bisa lancar ya. Bahkan ini pun juga sepertinya hasil dari latihan Bapak Ibu sekalian 1 minggu kemarin ya, 1 minggu ini ya. Kita bertemu lagi di hari Rabu ya, seperti biasa jadwalnya, dan alhamdulillah ya. Setelah disimak per orang sudah oke ya. Apapun hurufnya tidak ada yang keliru barusan, sudah oke semuanya. Baik, kita akan lanjutkan sebagaimana Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekannya dengan lancar ya, dari mulai latihan di pekan yang lalu ya, yaitu pertanda, yaitu fathah bertemu alif dan seterusnya. Baik, sebelum kita lanjutkan akan dicek kembali Bapak Ibu sekalian tanda mad panjang 2 harkat. Baik, ini semua saja boleh menjawab ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mad panjang 2 harkat di Mushaf Al-Quran Indonesia itu ada berapa kira-kira? Masih ingat? 7. Nah, untuk memudahkan hafalan 7 itu dengan rumus apa, Bapak Ibu? 3, 2. 3, 2, 2. 3-nya apa? Fathah bertemu fathah bertemu alif, fathah penuh alif berdiri. Alif bengkok, hati-hati. Ya, alif bengkok. Ya. Dan fathah berdiri. Oke, terus 2-nya kasroh, apa saja? Kasroh bertemu ya sukun. Oke. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Domahnya ada 2. Domah apa saja? Ketemu waw sukun. Waw sukun. Domah terbalik. Insyaallah. Nah, ini senantiasa harus diperkuat lagi ya, dan insyaallah tidak akan sulit, mudah ya untuk menghafal 3, 2, 2. 3-nya fathah, 2 kasroh, 2 lagi domah ya. Fathahnya adalah fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasrohnya ada 2, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domahnya ada 2, domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Nah ya, itu biar melekat nanti ya, ketika kita membaca akan sesuai dengan tanda baca yang sudah disampaikan ya. Baik, ini sudah oke Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan maju ke tahap yang berikutnya, yaitu di halaman 26. Seperti biasa modul ini dirancang mengawali Bapak Ibu sekalian mengenal tanda, 7 tanda ya. Nah, banyak yang kesulitan untuk menghafal 7 tanda, maka adanya rumus 322 untuk memudahkan ya. 3-nya adalah fathah,
dua kasroh, duanya lagi doma. Sesudah mengenal tanda, baru Bapak Ibu sekalian melingkari tanda-tanda tersebut, ya itu awalnya kayak. Nah, setelah melingkari tanda-tanda, Bapak Ibu sekalian mempraktekkan tanda tersebut. Ya, sesudah melingkari baru mempraktekkan cara bacanya, ya dengan kadar 2 harakat dengan pola bana-bana yang itu, ya. Setelah itu kita latih dengan berbagai huruf-huruf yang lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini Bapak Ibu sekalian lancar, gak ada kendala, ya. Nah, setelah itu kita belajar pertanda, ya, pertanda doma terbalik, terus ada doma bertemu wawu sukun, ya. Nah, ini diberikan bantuan warna biar membantu Bapak Ibu sekalian senantiasa membaca 2 harokatnya di tanda warna ini, ya. Tapi tidak hanya warna, kan kita sudah tahu tanda yang lainnya atau bentuk yang kita lihat yaitu pertemuan domah bertemu waw. Jadi tidak hanya warna, tapi pertemuan domah bertemu waw sukun, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, latihannya adalah tanpa warna sekarang, ya, di halaman 26. Ya, kita mulai, ya. Nah, di sini catatan. Nah, catatannya adalah rumusnya seperti biasa, Bapak Ibu sekalian mempraktekkan 1-1-1, 2-2-3, ya. Masih ingat ya pola ini, ya? 1-1-1, 2-2-3. Ini pola praktek, ya. Pola untuk mempraktekkan bacaan kita, ya. Nah, di sini langsung Bapak Ibu sekalian, ya, karena latihannya sudah, Bapak Ibu sekalian mempraktekkan pertanda, ya, 1 baris pertanda, dan insya Allah kita lanjutkan masih latihan kata-kata atau kalimat-kalimat yang pendek, tapi di sini beragam, ya, tidak hanya 1 tanda, ya, tidak hanya fathah bertemu alif saja, tapi ternyata ini digabung, ya. Baik, nanti Bapak Ibu sekalian 1 orang akan membacakan 2 baris gini, ya, berarti ada 6 kata, ya. Nah, 2 baris ini seperti biasa 1 barisnya diberikan pola 1-1-1, ya. Terus 2 masih ingat, ya, baru 3. Ya, seperti itu. Baik, langsung testing saja Bapak Ibu sekalian. Atau kita mengawali dengan pemanasan dulu, ya. Saya coba praktekkan. Saya 1 kali, semua 1 kali, Bapak Ibu sekalian. Kita pemanasan dulu, ya. Ingat kalau misalkan lupa iramanya, praktekkan pola. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Qurba. Silakan. Semuanya mikrofonnya dibuka. Qurba kullihi mahillahu qurba kullihi mahillahu. Nah, gitu ya. Semuanya mempraktikkan seperti itu, ya. Dan hati-hati di sini tidak dibantu dengan warna, tapi Bapak Ibu fokus ke 7 tanda yang tadi, ya. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu wawu sukun, domah terbalik, ya. Siap? Diawali dengan Ibu Nur Laila. Silakan 2 baris, tapi polanya sama, ya. 1-1-1, 2-2-3. Silakan, Bu. Qurba. Bu Nur Laila, ya. Yang lainnya Afwan di mute terlebih dahulu biar fokus ke 1 suara. Qurba kullihi mahillahu. Qurba kullihi mahillahu. Qurba kullihi mahillahu. Tayyib. Yahya Nuhyi Daudu. Wu-nya wudu kurang. Yahya Nuhyi Daudu. Yahya Nuhyi Daudu. Yahya Nuhyi Daudu. Masya Allah, tabarakallah. Pertahankan Ibu Nur Laila, sudah pas banget, ya.
tobi'ainya dan juga panjang pendeknya ya. Yang lainnya juga sama, diperhatikan, dikonsistenkan ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Ratna Handayani, silakan. Yang ini ya. Ilahun hubbihi durrahu. Ilahun hubbihi durrahu. Hubbihi durrahu. Ilahun Hun. ilahun hubbihi durrahu. Durra, tasdid, Bu. Ilahun hubbihi durrahu. Bagus. Fa'aba fiha. Nah, hati-hati fi-nya. Fiha. Fiha tuhibbu. Nah, hati-hati, masih ada bu dihindari, Bu. Tuhibbu. Satu ayunan. Tuhibbu. Oke. Fa'aba fiha. Fiha tuhibbu. Fa'aba tuhibbu. Fa'aba fiha tuhibbu. Nah, Masya Allah, seperti itu ya. Oke, sudah oke, Bu. Pertahankan ya, bagus. Berikutnya kita lanjutkan dulu Ibu Sri Andayani, silakan. La ilaha. Nah, hati-hati, tidak illa, tidak ada tasdid. Jadi langsung saja la ila, la ila, la ila. La ilaha. Rabbi Zuku. Nah, ayunkan, Bu, biar lebih enak. Zuku. La ilaha Rabbi. Nah, dua, Bu. Dua. Oh ya. La ilaha Rabbi. Harus nyambung, harus nyambung, Bu. La ilaha Rabbi. Dua, tiga rumusnya. La ilaha Rabb. La ilaha Rabbi. Yang lainnya, Afwan, di mute, Bu. Yang lainnya. Diulangi, Ibu Sri. Zuku. Diulangi, Afwan. La ilaha Rabbi Zuku. Bagus, tiga. Wataro Isya. Tiga belum, Bu. Tiga belum. Tiganya Yang- belum. Dua, iya. tiga rumusnya. Oke. La ilaha Rabbi Zuku. Oke, kepanjangan, masih kepanjangan. La ilaha Rabbi Zuku. Oke, ulangi, La Bu. ilaha Rabbi Zuku. Zuku. Zu-nya. Zuku. Oke, satu kali lagi, Bu. Kurang ya, Pak Ustaz. La Ya, ilaha apa hati-hati matnya? La ilaha Rabbi. Gimana? Apa madnya dijaga biar pas, Bu ya. Silakan. La ilaha Rabbi Zuku. Nah, gitu. Ku-nya hati-hati, Bu. Ku-nya kepanjangan. Ku, tapi ku, dua ketukan. Ulangi. Zuku. Masih kepanjangan. Zuku. Nah, pokoknya ukurannya dua ketukan ya, dua ketukan. Tek tek. Nah, zuku. Nah, gitu. La ilaha Rabbi zuku. La ilaha Rabbi Zuku. Nah, gitu. Pas. Mantap. Berikutnya, Bu. Hati-hati. Wataro Yep. Isya Kanu. Bagus. Hati-hati, nu-nya masih kepanjangan di ujungnya. Harus disamakan. Kanu. Nah, gitu. Dua. Wataro Isya Kanu. Tiga. Wataro Isya Kanu. Nah, gitu ya. Dipertahankan, Bu. Itu sudah konsisten, sudah oke ya. Baik, kita lanjutkan.
Berikutnya Ibu Zainun, silakan Ibu Zainun. Faridun ra'si radduhu. Hunya pendek, Bu. Oh Hunya. iya. Radduhu. Radduhu. Faridun a'si radduhu. Hunya pendek. Farid. Hu. Oh iya lupa. Radduhu. Radduhu. Faridun Radduhu. Masih kepanjangan hu. Radduhu. Nah, gitu. Faridun a'si radduhu. Bagus. Faqala ba'idin hududu. Faqala ba'idin huduhu. Hududu. 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 Faqala ba'idan hududu. Ba'idin. Ba'idin. Faqala ba'idin hududu. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Pertahankan Bu, bagus. Berikutnya Ibu Rena Mutia. Silakan. Punten Pak Ustadz, untuk Ibu Rena masih belum bergabung. Astagfirullahaladzim, apa? Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Lupa ya. Pak Eman berarti langsung Pak Eman. Masana wajiha fusuqa. 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 Masana wajiha. Apa wajihan, Ustaz? Ya, apa namanya di sini sebetulnya kita belum bahas ya. Oh ya. Belum Pak. Belum. Ya. Ya. Di sini tidak dipraktekkan. Jadi han saja dulu. Ya. Wajihan itu aja dulu. Diulangi masa. Masana tasdid. Masana wajihan fusuqa. Masana wajihan. Naknya. Ya. Naknya panjang. Masana wajihan fusuqa. Masana wajihan fusuqa. Nah, bagus. Berikutnya. Minha ayatihi ilahahu. Minha ayatihi ilahahu. Minha ayatihi ilahahu. Insyaallah tabarakallah. Sip. Bagus, Pak Eman, pertahankan. Berikutnya Pak Hari, silakan. Yang mana, Ustaz? Yang ini. Nah. Kelihatan, Pak? Sebentar. Dalika. Iya. K-nya hati-hati. K-nya jangan sampai kepanjangan. Dalika. Itu aja. Dalika. Dinihi. Batinuhu. Dalika dinihi. Dinihi batinuhu. Yahsha. Tiganya belum, Pak. Tiganya iya. belum. Oh iya. Dalika dinihi batinuhu. Yahsha. Liwayihi. Liwaliyihi. Liwaliyihi. Nattabi'uhu. Yahsha. Liwaliyihi. Dua, tiga, Pak. 2-2-3. Rumusnya 2-2-3. 2. Yang ini, Pak. Yahsha liwalihi. 2. Gabung.
yaghsha liwaliyihi. Nah, itu. Yaghsha liwalihi. Liwalihi. Nattabi'uhu. Nah, diulangi sampai nyambung. Liwaliyihi nattabi'uhu. Oh, berarti langsung masuk ke nunnya itu ya, tasdid Iya, itu Ustaz. iya, iya. Apa namanya? Langsung aja. Hina tabi'uhu. Karena Hinat kan di berarti sini ya. belum kita belum ke hukum-hukum ya. Jadi langsung saja. Oh, Hina tabi'uhu, belum ada hukum. oh Jadi hinat ya. langsung aja. Ya. Ini kalau dihukumkan Liwalihi. jadi 6 harokat kan? Ya. Iya, iya. Afwan, kalau misalkan ini dihukumkan jadi 6 harokat tuh kalau nyambung ke sini ya. Jadi nggak Iya, ada, iya, iya. belum ada di sini Oh iya kita Ustaz. fokus ke 2 harokat. Silakan. Iya, iya. Di Oke. awal dulu Pak ya. Di awal dulu satu-satu dulu. Yaghsha liwalihi. Nattabi'uhu. Nah, U-nya kepanjangan. Yaghsha. Nattabi'uhu. Nattabi'uhu. Yaghsha liwalihi. Liwalihi nattabi'uhu. Yaghsha liwalihi nattabi'uhu. Nah, tinggal ya-nya ya apa ya tasdidnya kurang ini Pak. Liwaliyihi. Nah, itu. Yaghsha liwaliyihi nattabi'uhu. Yaghsha liwalihi nattabi'uhu. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Sip, bagus. Berikutnya Bapak Zulfikar. Siap. Nah, di sini ke atas saja. Di sini. Kembali ke atas. Nggak kelihatan Pak Ustaz. Kehalang. Ntar. Sudah ada? Iya. Ya, sudah bisa dimulai, Pak? Faridun a'di warud Si. Si. a'shi radduhu Hu-nya pendek. Rodduhu. Rodduhu. radduhu faridun faridun a'shi radduhu Diulangi sampai bisa nyambung, Pak, ya. Faridun a'si. Nah, itu coba. faridun a'shi Bagus. a'shi radduhu Ya, diulangi. a'shi radduhu Nah, gitu bagus. Berikutnya 3, hati-hati. faridun a'shi radduhu Nah, gitu bagus. Berikutnya, Pak. faqala ba'idin hududu faqala ba'idin hududu faqala ba'idin hududu. Nah, Masya Allah tuh kan ya. Jadi semuanya ketika membaca dari Ibu Nur Laila sampai sampai Bapak Zulfikar itu ada nuansa-nuansa dari pola ya, nuansa dari pola nuansa bacaannya ya, dari bana baununa faridun asiradduhu faqala ba'idin hududu. Nah, jadi ada nuansa itu. Karena memang penting sekali. Pola itu diusahakan Bapak Ibu sekalian mempraktekkan bahkan lebih dari 2 kali ya, diusahakan Bapak Ibu. Ini resep yang manjur sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau mempraktekkan selama 1 bulan ini, Bapak Ibu konsisten
Pokoknya konsisten dari setiap harinya tidak bolong ya, meskipun secara fakta pasti pada bolong ya. Nah, coba saya tanyakan kepada Bapak Ibu ketika mempraktekkan bana-bana yang di awal itu ada yang masih bolong-bolong tidak setiap harinya? Iya, masih Ah, ya. masih pasti ya. Makanya Kadang itu. tenggorokannya tebal. Iya. Iya betul. Ya makanya saya Tenggorokannya tebal. analogikan nggak apa-apa Bu ya. Jadi memang nggak wajib juga, nggak cuman ini resep saja ya. Sebagaimana saya analogikan, makanya pola ini kenapa saya analogikan sebagai obat, karena ya itu ya. Kalau misalkan ada ya misalkan digambarkan seperti orang yang sedang sakit terus berobat terus dikasih resep, kalau misalkan ingin cepat sembuh ya berarti resepnya dimakan gitu lah ya, diminum seperti itu. Ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau misalkan praktek setiap hari, pokoknya konsepnya 1 bulan ini deh ya. 1 bulan ini full kan gitu kan dengan pola ini, sehingga nanti 1 bulan Bapak Ibu sekalian saya pastikan, saya jamin ya Bapak Ibu sekalian lancar. Tapi catatannya kalau mempraktekkan pola ini, karena sebelum Bapak Ibu mempraktekkan ini, yang mempraktekkan saya dulu kan ya. Pola saya susun seperti ini. Awalnya saya juga nggak lancar Bapak Ibu, ya nggak lancar karena pola baru kan ya. Ketika diterapkan terus setiap hari, bahkan kalau nggak salah saya mempraktekkan 1 mingguan. Jadi nggak sampai sebulan. Bahkan ya 1 mingguan full ya. Full setiap hari membaca dari A sampai Ya gitu ya. Ketika misalkan kita memanfaatkan di perjalanan, ana aununa ina aini una, ana aununa ina aini una. Kita memanfaatkan waktu-waktu ketika kerja, misalkan banaba atau huruf yang lain, sonel sonel sonuna sina sina soini suna sonel sonel sonuna sina sina soini suna. Jadi otomatis ya. Terus ketika apapun, kalau misalkan ibu-ibu biasanya ketika masak, kita praktekkan tuh ya, dana dana daununa dina dina daini duna, sehingga sampai sampai cepet lah, bisa dicepetkan gitu kan ya. Sonel sonel sonuna sina sina soini suna sonel sonel sonuna sina sina soini suna. Nah, kalau sudah cepat itu insya Allah yang saya rasakan, pengalaman saya dulu ya sebelum di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika sudah lancar, sudah enak, ketika baca Al-Quran itu seperti enak gitu ya, nikmat, pas gitu kan, 2 harokat sudah tercetak di lisan kita ya, di lidah kita, lunak ya, insya Allah. Itu saja untuk resepnya, seperti biasa ini sebagai pengingat, karena memang insya Allah manjur banget nih ya untuk pola ini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita nambah materi Bapak Ibu sekalian di halaman yang berikutnya, yaitu halaman 27. Nah ini ada sedikit catatan ya Bapak Ibu sekalian, ada catatan kaitannya dengan fathah bertemu dengan alif bengkok ya. Nanti kaitannya dengan fathah bertemu alif bengkok. Kita baca dulu nih Bapak Ibu sekalian. A. Tanda fathah bertemu alif bengkok. Nah, kalau ada fathah bertemu alif bengkok, dibaca panjang 2 harakat ya, dibaca panjang 2 harakat ketika berwaqaf. Ketika berwaqaf, dan dibaca pendek. Nah, ini dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Nah, biar tidak bingung langsung ke ayatnya nih. Contoh di sini Bapak Ibu sekalian. Di Quran surah Al-A'la ya, saya ambil di sini ketika Bapak Ibu sekalian di sini melihat fathah bertemu dengan alif bengkok. Nah, di sini ya, ada fathah bertemu dengan alif bengkok. Ketika diwakafkan itu ketika berhenti bacaannya di sini di ayat 1, maka dibaca 2 harokat tuh ya, di sini dibaca 2 harokat ketika berwakaf ya. Nah, kita lihat berikutnya di sini ada keterangan yang lain, dibaca pendek ketika diwasolkan. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kalau ada tanda fathah bertemu alif bengkok ketika diwakafkan dibaca, contoh di sini rabbikal a'la, la dibaca 2 harakat ya. Tapi ketika diwasolkan, wasol itu adalah ketika kita membaca ke depan
atau misalkan menyambungkan lah ya. Lebih mudahnya menyambungkan kata per katanya atau kalimat per kalimatnya dari ayat 1 sampai ayat 1 dan 2 digabungkan. Nah, maka ini tidak akan terjadi panjang. Jadi alif bengkoknya sudah tidak berfungsi lagi nantinya, ya, melainkan langsung saja Rabbikal a'lalladzi. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ketika Bapak Ibu sekalian melihat tanda fathah bertemu alif bengkok seperti ini, diwakofkan dibaca, tapi ketika diwasolkan tidak dibaca. Nah, ini sebagai tanda. Karena apa? Tanda atau alif bengkok ini ada dua wajah. Ada dua wajah, ya. Wajah yang pertama tadi apa? Wajah yang pertama adalah fathah bertemu dengan alif bengkok. Wajah yang kedua ternyata Bapak Ibu sekalian di sini ada fathah berdiri, bukan fathah. Jadi bukan hanya fathah saja gitu kan ya. Istilahnya adalah fathah berdiri. Tuh bertemu dengan alif bengkok, ya. Fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Kalau yang atas apa? Fathah biasa ya. Jadi ini saya gambarkan visualnya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak ada istilah-istilah yang lain melainkan visual ketika kita lihat bentuknya seperti itu. Tuh ya, bentuknya kan fathah biasa bertemu dengan alif bengkok. Kalau ini fathahnya fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Ternyata ini ada fungsinya. Ada fungsinya. Kalau fathah bertemu alif bengkok tadi fungsinya apa? Ketika diwakofkan dibaca alif bengkoknya, ketika diwasolkan tidak dibaca, gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, ini sebaliknya. Bahkan dua-duanya dibaca, ya. Lihat. Tanda fathah berdiri bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harakat ketika wakof dan wasol. Jadi ketika wakof maupun wasol dibaca dua harakat, ya. Nah, cuman kita ada contoh yang kedua nih ya, Afwan. Nah, ini kan tadi contoh yang fathah biasa bertemu dengan alif bengkok, ya. Ketika di Quran surah Al-A'la, ketika Bapak Ibu ingin mewasolkan ayat 1 dan ayat 2, maka dibacanya adalah Rabbikal a'lalladzi. Nah, gitu ya. Jadi langsung a'lalladzi. Jadi tanpa membaca alif bengkoknya gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya masih sama. Kalau tadi di Al-A'la kan ayat 1 dan ayat 2 ya, di akhir ayat. Nah, kalau di sini di tengah ayat, Bapak Ibu, lihat ya. Di sini fathahnya fathah biasa. Lihat ya, fathah biasa. Tuh, fathah bertemu alif bengkok. Masih ingat fathah bertemu alif bengkok ketika diwakofkan dibaca panjang. Ataina Musa, dibaca panjang. Tapi ketika diwasolkan tidak dibaca panjang. Wa idh ataina Musal kitab. Tuh ya. Musa. Jadi Musa langsung ke sini ya. Alif bengkoknya sudah tidak berfungsi ya, atau tidak dibaca ketika diwasolkan. Tapi berbeda dengan yang tadi, yang wajah kedua ya. Wajah kedua itu adalah ini nih. Fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Nah, ini jadi beda fungsi Bapak Ibu ya. Jadi bentuk di Mushaf Al-Quran Indonesia itu, ingat ini kita sedang membahas Mushaf Al-Quran Indonesia ya. Ingat, jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian belajar di modul ini dengan tanda-tanda seperti ini, tapi yang Bapak Ibu pegang mushafnya Madinah. Nah, itu nggak akan sinkron Pak Bu ya, nantinya nggak akan sinkron ya. Jadi saya ingatkan ini adalah Mushaf Al-Quran Indonesia. Nah, kalau ada fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok, ini fungsinya mau diwasol mau diwakof tetap dibaca ya. Ketika wakof wal duha dibaca ya. Ketika diwasolkan wal duha wal laili idza saja. Nah, itu aja ya. Ini untuk pengetahuan saja yang ini di halaman 27 ya. Untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian bahwasannya fathah bertemu alif bengkok itu ada dua wajah ya. Jadi pertemuan dengan alif bengkok itu ada dua wajah. Wajah yang pertama fathahnya biasa. Ini menandakan bahwa ketika diwakof dibaca, ketika diwasol gak dibaca ya. Terus wajah yang kedua fathahnya berdiri ya, bertemu dengan alif bengkok. Nah, ketika diwakofkan tetap dibaca,
ketika diwasolkan pun juga tetap dibaca. Itu aja ya untuk pengenalan atau catatan yang ada pada fathah bertemu alif bengkok. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan dulu ya, diusahakan Bapak Ibu sampai paham dulu nih ya, sampai paham ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, manfaatkan di forum ini, harus bertanya ya, harus bertanya. Silakan. Sudah paham Bapak Ibu sekalian? Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mau Ya, tanya, itu waalaikumsalam, silakan. artinya Fazil. apa? Di wasol sama di wakaf, maksudnya berhenti atau gimana nih Pak Ustadz? Istilah wakaf wasolnya Pak atau gimana? Iya betul. Nah, jadi wakaf itu berhenti, wasol itu melanjutkan. Wasol itu menyambungkan lah. Ya. Contoh nih sini ya. Nah, di sini Pak di atas ketika diwakafkan, nah, ya. Ini kan dibaca 2 harakat. Jadi tandanya dulu? Tanda fathah bertemu alif bengkok Pak ya. Oke, di sini sudah paham Pak? Fathah bertemu alif bengkok ya. Oke. Nah, ketika ada bentuk fathah bertemu alif bengkok seperti ini, ketika kondisi berwakaf, nah berwakaf itu adalah wukuf, berhenti ya, berhenti. Ya, jadi membereskan bacaan. Nah, ini dibaca 2 harakat. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ya, dibaca 2 harakat, normal. Gak ada gak ada yang aneh lah ya. Normal, pokoknya dibaca 2 harakat. Sebagaimana Bapak Ibu mengenal rumus 322, yang 3-nya tuh fathah bertemu alif bengkok. Nah, ya. Jadi fathah bertemu alif bengkok itu bentuknya di sini. Nah, ini ketika wakaf. Wakaf itu berhenti Pak ya, memberhentikan bacaan. Nah, sedangkan di sini dibaca pendek ketika diwasolkan. Nah, kalau wasol itu ya sebaliknya dari wakaf. Kalau wakaf berhenti, kalau wasol melanjutkan bacaan gitu ya, atau menyambungkan dari ayat 1 sampai ke 2. Nah, ketika kondisi diwasolkan ya, ini alif bengkoknya jadi tidak berfungsi, melainkan tidak dibaca panjang Pak. Ya, jadi fungsinya itu ya. Jadi fungsi bentuk yang kita lihat fathah biasa bertemu dengan, atau yang rumus 322 itu ya, yang dirumuskan ada fathah bertemu alif bengkok. Nah, kalau fathah bertemu alif bengkok itu ketika diwakaf saja dibaca 2 harakat. Tapi ketika diwasolkan itu pasti otomatis tidak dibaca ya, dimanapun bentuknya. Tuh yang di bawah juga sama ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Nah, itu diwasolkan Pak. Jadi diwasolkan itu adalah membacanya nyambung terus, nggak berhenti gitu ya. Jadi sebaliknya dari berhenti ya terus maju gitu. Baik, sampai sini Bapak Zul? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Udah paham ya? Oke. Nanti ada ini, ada istilah wakaf, ada istilah wasol, ada istilah ibtida. Nah, ada yang tahu ibtida apa? Enggak tahu Pak Ustaz. Nah, kalau tadi kan sudah tahu ya, wakaf berarti berhenti. Wasol berarti melanjutkan bacaan, jadi enggak berhenti gitu lah ya. Ya sebaliknya dari wakaf ya, wakaf wasol. Nah, kalau ibtida itu mengawali ya, ibtida mengawali, kan ada wakaf ibtida ya. Wakaf ibtida, wakaf wasol gitu ya. Nah, kalau ibtida itu mengawali Pak. Contoh misalkan ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu ibtida. Ya. Jadi ibtida itu mengawali lagi kalimat yang tadi dibaca gitu ya. Ibtida mengawali kembali. Nah, itu ya. Next nanti insya Allah ketika praktek sih, kalau bisa ketika praktek pasti insya Allah paham ya. Contoh nih yang ini nih. Nah, ini nih. Sepertinya lebih pas nih yang ini ya. Siap. Ketika kondisi wakaf ya. Wa idz ataina Musa. Nah, ketika wakaf nih berarti dibaca 2 harakat ya. Musa. Ketika wasol enggak dibaca. Ya, jadi ketika wasol melanjutkan bacaan, tidak ada berhenti di musanya, berarti sa-nya tidak jadi dibaca panjang ya.
ketika bentuknya adalah fathah biasa. Wa idh atayna Musal kitab. Nah, itu ya, kitab. Nah, itu berarti mewasolkan, ya, menyambungkan Musa dan Alkitab. Nah, tiba-tiba kita mengawali dari Musa misalkan. Musal kitab. Nah, itu ibtida, ya. Jadi ibtida itu mengawali apa yang kita baca tadi, gitu ya. Kan ada mushaf Al-Qur'annya tuh di di At-Taqwa ya, ada mushaf Al-Qur'an waqaf ibtida. Nah, itu ya. Jadi kalau istilah wasol itu nanti kaitannya dengan melanjutkan bacaan. Tapi kalau di mushaf Al-Qur'an yang dikenal, yang sering kita lihat ya, waqaf iftida ya. Waqaf itu berhenti, iftida mengawali. Kalau wasol itu tanpa ada berhenti gitu aja, seperti itu ya. Bapak Zul, oke, sudah oke? Insya Allah, Sudah paham Pak Ustadz. Insya Allah, ya. Baik. Bagi yang lain silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Biar paham dulu Bapak Ibu. Jangan tidak usah khawatir, tidak usah segan, langsung saja misalkan nggak paham seperti Bapak Zulfikar tadi ya. Ada yang tidak paham, langsung kan alhamdulillah langsung paham ya. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, sebutkan oke cukup atau sudah paham. Silakan dikomentari biar nanti saya nggak bingung. Bapak Ibu sudah paham? Nggak ada suara sedikit pun gitu. Berarti apa namanya ya? Oke, saya paham ya, Ibu-ibu ya. Oke, alhamdulillah. Siap. Kita lanjutkan. Masih pembahasan tentang ini ya. Wawasan-wawasannya yang harus kita harus kita pahami terlebih dahulu ya. Nah, jadi karena apa? Sebelumnya Bapak Ibu sekalian membaca latihan di halaman yang sebelumnya tadi sudah lancar, sudah oke, sudah sesuai harapan ya. Nah, sesudah Bapak Ibu mempraktekkan dengan lancar, dengan baik. Nah, tadi catatannya adalah di fathah bertemu alif ya. Sekarang adalah latihan baca dan wakofkan. Tuh, lihat Bapak Ibu ya. Di sini di halaman ini kita akan melatih baca dan berwakaf. Kalau tadi atau latihan-latihan sebelumnya itu belum berwakaf Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita bedakan dulu biar paham. Nah, kita bedakan dulu yang tadi Bapak Ibu baca ya di halaman ini nih. Nah, di halaman 26. Bentar. Ini agak delay ya. Nah, di halaman 26 Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu belum mempelajari wakaf. Contoh ya. Qul ba kullihi mahillahu. Tuh, hu-nya dibaca panjang. Yang namanya wakaf itu adalah mensukunkan huruf akhir. Ya, kalau diwakafkan itu disukunkan huruf akhirnya. Nah, itu wakaf ya. Maka dari itu di sini belum ada pelajarannya berwakaf. Maka dari itu insya Allah sekarang adalah pelajarannya mulai ke bab wakaf. Ya, siap Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita baca dulu catatannya. Termasuk mad 2 harkat apabila fathah tanwin di akhir bacaan. Oke? Contoh nih. Fathah tanwin di akhir bacaan Bapak Ibu. Ya, di sini ada libadan. Nah, di sini termasuk mad 2 harokat yang tadi Pak Eman atau Pak Hari yang baca tadi ya. Yang dan itu yang tanwin Pak ya. Jadi untuk latihan yang tadi itu tidak dibaca panjang dulu, belum ya. Nah, sekarang sudah babnya baru ya. Nah, yang asalnya libadan, ingat hanya fathah apa ini? Hanya fathah tanwin. Ingat ya, hanya fathah tanwin. Tidak ada kasroh tanwin, tidak ada dhamma tanwin, hanya fathah tanwin. Karena fathah tanwin ini ada hukumnya, Pak Bu ya. Kalau ada huruf yang berharokat fathah tanwin, maka ini dihukumi mad iwad. Iwad itu adalah sama-sama pengganti ya. Baik, sedikit pembahasan. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar mad badal? Pernah tidak? Ya. Pernah. Ganti. Apa kira-kira mad badal? Apa kira-kira? Ganti. Mad badal itu fathah berdiri. Fathah berdiri, yakin Bu? Oke, kita bahas ya langsung ya. Biar. Iya. Oke, kita bahas. Yang pertama berarti kita bahas dulu yang tadi kata Ibu fathah berdiri.
Nah, kalau ada fathah berdiri, apakah ini mad badal atau bukan? Kan yang namanya badal itu berarti arti badal apa? Arti badal. Misalkan nih, saya ngajar kepada Bapak Ibu sekalian, tapi minggu depan saya nggak bisa Bapak Ibu dibadal oleh Ustaz Salman misalkan. Nah, dibadal itu berarti diganti. diganti. Nah, berarti badal itu ada yang diganti, Bu. Kalau misalkan fathah berdiri, ini apa namanya yang sering terjadi, betul, Bu? Ya, apa namanya barusan Ibu Zainun ya. Nah, Ibu Zainun ini memang apa terjadi di masyarakat ya. Jadi mad badal itu yang disangka itu adalah fathah berdiri. Nah, padahal gini. Ya, kita bahas. Ini penting ya. Al-Fatihah mana nih? Nah, ini lihat. Nah, ini Al-Fatihah. Nah, ini masih banyak yang apa namanya memberikan nama fathah berdiri ini adalah mad badal. Ya, betul tidak? Banyak ya. Ini mad badal. Dikarenakan memang kan bentuk mad asli itu adalah fathah bertemu alif. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di ilmu dobat tanda ya, tanda-tanda yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an itu adalah tanda yang sama. Jadi fathah berdiri itu, contoh misalkan di sini Ar-Rahmani ya. Dilihat Ar-Rahmaninya bentuknya ya, seperti itu. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ar-Rahmani. Kira-kira sama tidak dibacanya? Ya. Nah, kira-kira sama tidak dibacanya? Kalau yang bawah ini Ar-Rahmani. Kalau yang atas Ar-Rahmani. Ada perbedaan tidak? Sama, Ustaz. Iya, dari segi baca sama. Tapi dari penulisan berbeda. Nah, jadi ini Ya, Bu. tidak ada yang diganti. Ya, jadi tidak ada yang diganti, Bapak Ibu ya. Nggak ada yang diganti. Jadi tetap fathah berdiri ini berasal dari fathah bertemu alif. Nah, itu ya. Makanya kan di halaman yang sebelumnya, yang di halaman 11 tuh ya. Nah, ini yang ini nih. Nah, yang ini di halaman 11 ya. Mad asli itu adalah cuma 3. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Nah, cuman 3 ini. Nah, cuman ada bentuk-bentuk yang lain dari apa namanya? Dari tanda yang tadi. Nah, di sini ya. Contohnya Ar-Rahmani gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah membaca mushaf Madinah, nanti ada bentuk-bentuk yang berbeda seperti ini. Ya. Misalkan kalimat yang lain ya. Kalau misalkan ini saya contoh saja Ar-Rahmani. Nah, kalau di mushaf Madinah ada yang bentuknya seperti ini, Pak Bu. Di mushaf Madinah bentuknya gini, kalau di mushaf Indonesia bentuknya fathah berdiri. Nah, itu ya. Jadi mad badal itu bukan fathah berdiri. Tapi mad badal itu adalah, saya bahas sekarang ya. Siap, boleh dicatat juga karena di sini belum saya sempurnakan ya, karena memang pembahasan mad badal memang bukan di sini, tapi ini penting ya. Ini penting karena kaitannya dengan fathah tanwin, Pak Bu. Ya, kaitannya dengan fathah tanwin. Coba sekarang kita akan membahas badal dulu ya. Jadi badal dan iwad itu hampir sama, maknanya mengganti ya. Nah, sejarah mad badal gini, Pak Bu. Di sini ada hamzah ya. Ini hamzah. Ini dibaca apa, Pak Bu? Ya, mikrofonnya boleh dibuka semuanya. Ini dibaca apa? A, ya. Ketika diberikan hamzah yang sukun jadi gimana? A, betul. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ini dan ini. Ini dan ini. Nah, berarti ini semuanya dibaca apa? A, I, U. Nah, sejarahnya gini Pak Bo. Sejarahnya orang Arab itu gak bisa baca seperti kita di Indonesia. Orang Indonesia segala bisa ya. A, I, U bisa. Ringan kan ya, nggak berat ya. Tapi orang Arab itu berat Pak Bu. Nggak bisa. A, I, U nggak bisa. Harus membaca A, I, U. Nah, harus baca gitu. Kalau misalkan orang Arab ya, kalau kita bisa mudah ya. Huruf ba sukun saja kita mah masih bisa baca ya. Silakan. Apa namanya? Pak Eman nih, ba sukun dibaca apa kira-kira? Dibacanya gimana ba sukun?
Babdu. Oh, ada nggak huruf awalnya nggak ada jadi gitu. nggak bisa Iya, dibaca nih. iya. Kalau di kita di Sunda itu bisa Pak, up, up, nah itu Abun, ya, iya. up gitu ya. Nah padahal ketika Pak Eman disajikan seperti ini Pak baca, ya Pak Eman diam saja berarti betul Pak Eman. Ketika diamnya itu, iya memang diam nggak bisa dibaca gitu. Nah itu ya. Nah jadi kembali kepada hamzah ini a, i, u. Nah terjadi mad badal di sini Pak Bu. Nah ternyata sejarahnya gini. Sejarahnya mad badal itu adalah asalnya bentuknya seperti ini. A, I, U. Asalnya gini. Karena sulit untuk dibaca, maka harus dibadal salah satu huruf hamzah. Dibadal dengan huruf apa? Huruf mad. Nah, berarti A dibadal dihapus dulu hamzahnya. Nah, diganti oleh mad. Kira-kira madnya apa? Alif, madnya alif ya. Kira-kira madnya adalah alif karena pasangan fathah adalah alif. No, baru jadi mad badal nih. Oke, ya. Berikutnya i, susah untuk dibaca. I berat ya. Maka hamzahnya yang kedua hapus. Dibadal oleh huruf Ya. betul, dibadal oleh huruf ya. Mad itu kan ada 3 tuh ya. Ya sukun, maka jadi ringan. I yang asalnya i jadi i. Nah, gitu ya. Terus berikutnya Bapak Ibu. U. Nah, ini berat nih. Ya, untuk orang Arab, untuk kita ringan ringan-ringan aja kalau untuk kita ya. Nah, ini ternyata berat nih, nggak bisa dibaca ya. Maka hamzah yang keduanya harus dibadal oleh Waw sukun. nah, gitu. Maka terjadi mad badal. Maka mad badal itu hanya terjadi di hamzah saja, Bapak Ibu. Yang bunyinya a, i, u, ya. Ya. Bi ayatina. Tuh ada bi ayatina. Asalnya bi ayatina menjadi bi ayatina. Itu mad badal, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini mad badal. Kalau badal itu berarti diganti. Ya, diganti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tahu. Oke, sudah oke ya? Ibu Zainun sudah paham? Sudah. Udah ya. Ya. Jadi bukan fathah berdiri, bukan kasrah berdiri, bukan doma terbalik ya. Itu nanti kaitannya dengan sama mad tabi'i nantinya. Kalau ini mad badal ya. Badal itu betul-betul diganti. Ya gimana Bu? Sebenarnya waktu pelajaran juga begitu. Cuman saya tempat ngaji, dia itu ngasih tahu semua yang berdiri itu mad badal. Nah, cuman saya mau nerangin ke yang ngajarinnya itu saya nggak ngerti cara ngajarin, ngasih tahu ngasih tahunya saya nggak enak gitu. Jadi saya ngasih tahunya kayak gitu ya. Nah itu, jadi namanya? Saya negornya saya malu. Saya mau nerangin juga kagak tahu. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Apalagi neranginnya kayak gitu ya. Iya betul. Jadi istilah badal dulu. Jadi badal itu adalah mengganti huruf. Betul-betul mengganti huruf. Jadi hurufnya memang diganti. Kalau yang kalau yang fathah berdiri, kasroh berdiri itu nanti kaitannya bukan pengganti, tapi berubah bentuk. Ya, berubah bentuk. Kalau badal itu berubah bacaan, Pak Bu. Iya, berubah hamzah ya. Betul. Jadi ada perubahan dari baca. Kalau ar-Rahmani, kalau bacaan nggak berubah berarti nggak ada yang diganti gitu ya. Kalau ini kan asalnya a, i, u. Jadi i, u. Nah, kan ya berubah ya. Nah, sedangkan sekarang masuk ke mad apa tadi yang di sini nih. Keterangannya adalah hukum bacaannya mad iwad. Iwad itu maknanya sama badal, Bu. Pak Bu, ya. Iwad itu sama maknanya mengganti atau diganti. Nah, kenapa diganti? Bunyinya gini. Asalnya gini. Libadan. Betul tidak? Ya. Libadan. Diiwadkan diganti menjadi libada. Nah, kan berubah tuh. Libadan. Libada. Nah, itu iwad, ya. Jadi libadan ini berasal dari kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar.
Berarti kalau misalkan Bapak Ibu membaca libadan, kira-kira ada huruf apa tuh di bacaan di kosakata kita? Libadan. Ada huruf apa Nun. kira-kira? Nun, Nun, Ustaz. betul. Nun. Betul. Nun sukun, betul. Ya. Nah ini Sukun. sudah pada tahu dari mana nih? Ada suara nunnya. Nonton Itu yuk. betul. Ya, betul. Nah, kalau saya tuliskan seperti ini. Libadan. Nah, gitu. Betul, Bapak Ibu sekalian. Ada suara nunnya. Nah, mohon maaf agak delay. Libadan. Ada nun sukun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nun sukun itu adalah nun sukun tanwin. Ada nun sukun asli, ada nun sukun tanwin. Nah, berarti ini ada perubahan tidak? Libadan menjadi libada. Ada perubahan tidak? Ada. Ada perubahan. Iya. Kan nunnya jadi hilang. Iya. Ya, nunnya jadi diganti oleh mad. Maka disebut iwad. Nah, itu ya. Jadi mad badal dan mad iwad sama-sama diganti. Kalau mad badal mengganti hamzah yang kedua, kalau mad iwad mengganti nun sukun, mengganti nun sukun. Ya, gimana Pak? Ya, gimana Pak Eman? Terus Pak Hari atau Falju? Oke, udah ya? Oke ya? Ya. Nah, sekarang sudah jelas. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika menemukan fathah tanwin, maka dibaca 2 harokat. Yang asalnya libadan, ada an-nya, ada nun sukunnya, ada tanwinnya, menjadi libada. Kalau mad badal, asalnya a, i, u, menjadi a, i, u. Nah, gitu ya. Memang harus detail Bu ya. Ibu Ainun ya, harus detail nih kalau misalkan ngebahas mad badal ataupun mad iwad ya. Jadi biar sinkron dengan yang tadi bahwa fathah berdiri itu berasal dari mad asli fathah bertemu alif. Kasroh berdiri berawal dari kasroh bertemu ya sukun gitu ya. Doma terbalik berawal dari doma bertemu waw sukun. Nah, itu ya. Jadi memang mad tabi'i saja kalau yang itu. Tapi kalau yang ini mad iwad dan mad badal beda ya. Oke, ada kasus lagi nih, Afwan. Ada kasus lagi. Ini kira-kira dibaca apa? Ada kalimatnya adalah wa nisa. Nah, ada alis di sini ya. An. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira ini dibacanya apa? Sebentar agak delay, sebentar. Ini biasanya sinyalnya agak kurang bagus. Kalau misalkan bagus gak delay gini. Nah, ini dibacanya kira-kira gimana, Pak Bu? Wanisa'a. Wanisa'a atau wanisa? Wanisa'a. Oke. Disukun atau dibaca panjang 2 harakat? Baca 2. Nah, ya sudah kebayang ya. Dibacanya 2 harakat karena di situ ada tanwin fathah. Jadi tanwin fathah itu Bapak Ibu sekalian tidak harus ada alifnya, ya, tidak harus ada ininya. Karena kondisi yang seperti ini enggak alifnya itu ada tapi enggak nampak gitu ya. Jadi ada secara bacaan tapi secara huruf tidak terlihat gitu ya. Ini banyak loh Bapak Ibu sekalian, bahkan qori sekaligus saya sering mendengar qori-qori ketika di akad nikah itu kan membaca Quran surah An-Nisa ya. Nah, di sini banyak wanisa disukunin. Nah, padahal harusnya wanisa. Gitu mad iwad soalnya ya hukumnya ya. Oke, sudah paham ya? Insyaallah. Baik, mohon izin sedikit lagi waktunya karena ini jadi apa namanya? Di sini jadi latihan untuk minggu yang akan datang ya. Baik, di sini prakteknya adalah 112. Kita akan mempraktekkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang ini ya. Nah, berarti konsepnya 122 gimana di sini? Berarti 1 kita baca di sini, 1 baca di sini baru 2 ya. Oke? Ya, kita praktek sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ini untuk latihan minggu depan ya. Ya. Caranya gimana? Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang masih ketika menyambungkan agak
agak apa namanya perlu latihan dulu, boleh dipotong-potong dulu. Contoh ya di sini. Wa idza, sama konsepnya seperti yang sebelumnya ya. Wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum, wa idza qila lahum aminu. Nah, itu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah oke, sudah bisa, berarti prakteknya berarti yang ini saja. Prakteknya 1, 1, 2 ya. Siap? Saya satu kali, semua satu kali. Boleh mikrofonnya dibuka masing-masing. Siap ya. Saya baca dulu pola ya, satu kali. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti pola saya. Bana baununa bina baini buna. Silakan semuanya. Wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila lahum aminu. Oke, baik, sedikit kita perbaiki. Ada suara yang noise, Bapak Ibu sekalian, sepertinya dari colokannya. Kalau ini apa namanya belum. Nah, ini dari coba dari siapa nih? Ibu Sri mungkin ya? Coba. Oke, Ibu Sri. Ibu Sri silakan dicoba dibuka dulu lagi. Oke, Ibu Sri. Nah, berarti Ibu Sri ya. Ibu Sri coba dicek itunya apa? Colokan mikronya atau gimana? Coba cek. Noise, agak noise, Bu. Oke, siap ya. Oke. Siap ya. Diikuti saja Ibu ya. Siap, saya satu kali, semua satu kali. Wa idza qila lahum aminu. Silakan. Wa idza qila lahum aminu. Baik, berikutnya. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian, kita sambungkan yang tadi ya. Yang asalnya 1, 1, sekarang kita sambungkan menjadi 2 ya. Baik, saya ulang kembali ya biar lebih lancar. Wa idza qila lahum aminu. Silakan. Wa idza qila lahum aminu. Dhahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Sekarang 2 nih. Wa idza qila lahum aminu dhahaballahu binurihim. Nah, sudah mulai panjang nih. Yuk coba. Napas Wa idza qila lahum aminu dhahaballahu binurihim. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian insya Allah bisa ya. Oke, baik, izin Ibu Sri, sepertinya ini agak noise-nya agak kenceng ya. Nah, jadi Ibu Sri praktek saja nggak apa-apa ya dengan memute biar nanti suara saya jelas. Oke, Ibu Sri ya. Ya. Nah, soalnya agak noise-nya cepat Bu, itu agak kenceng. Apakah dari Ibu pakai itu nggak? Pakai headset Bu? Ibu Sri pakai ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti sepertinya dari colokannya Bu kurang ini ya, nggak apa-apa. Siap? Nah, ini sudah nggak ada ya noise-nya karena memang Ibu Sri di mute. Tapi nggak apa-apa, aman Bu. Dipraktekkan ya bacaan yang saya praktekkan. Siap? Lanjutkan. Fama rabihat tijaratuhum. Silakan. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, pokoknya pelan-pelan ya. Panjang pendeknya dikuasai. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Fama rabihat tijaratuhum la taqulu ra'ina.
فما ربحت تجارتهم وما تكون رائنا. Bagus, pertahankan. Kita lanjutkan. Main. Kullama ruziqu minha. Silakan. كلما رزقوا منها وأتوا به متشابها. Nah, 2 harakat. وأتوا به متشابها. Ah, di sini ada han ya, ada han ya. Nah, hannya jadi ya diganti ya menjadi iwad, jadi 2 harakat. Betul. Ya. Sekarang disambung ya, betul ya? Satu kali lagi. Kullama ruziqu minha wa utu bihi mutasyabiha. Yuk pelan-pelan. كلما رزقوا منها وأتوا به متشابها. Oke, ini apa namanya? Kalau untuk bapak-bapak ini ketinggian, Bu, ya, dikarenakan ini kita ngikutin ini, Pak, ya, ngikutin suara ibu-ibu, jadi pasti agak tinggi ya, nggak apa-apa ya. Nanti untuk latihan boleh disesuaikan saja. Nah, biasanya kalau misalkan di sini ada Pak Eman, Pak Hari, Pak Zulfikar, ini lebih enak bunyinya segini. Kullama ruziqu minha wa utu bihi mutasyabiha. Tapi nanti bagi ibu-ibu bagi ibu-ibu suaranya habis gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pak Eman, Pak Hari dan Pak Zulfikar kita ikuti aja dulu ibu-ibu ya. Suaranya segini. Tapi insya Allah masih kekejar lah Pak ya segitu. Siap, kita lanjutkan. Wa yahdi bihi katsira. Nah, dibaca 2 harakat ro-nya. Wa yahdi bihi katsira musallamatul la syiyata fiha. Nah, ketika diwasolkan, Bapak Ibu sekalian, ketika diwasolkan ini ro-nya jadi ron dulu ya, jadi ron musallama. Nah, gitu aja biar lebih mudah dulu ya. Nah, ya ketika diwasol ya. Ini mohon maaf, ini memang belum finish ya, untuk modulnya belum finish, tapi bisa kita praktekkan ya, bisa kita latih ya. Maksudnya belum finish itu nanti kalau sudah difinishkan nanti saya akan lebih detail ya, per detail itu nanti misalkan karena materinya adalah mad iwad, maka ini semuanya harus mad iwad. Dan ternyata memang tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah mencari latihan-latihan di Al-Qur'an. Jadi harus ngederes dulu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu kan ya. Kalau nemu catat, tempelin ya. Jadi ini untuk sementara karena permintaan privat semakin banyak gitu kan ya. Jadi nanti kita manfaatkan yang ini dulu karena yang ini pun juga bisa dipraktikkan. Masih aman ya. Untuk kedepannya mohon doanya. Mudah-mudahan saya bisa difiniskan ya untuk dijadikan buku. Makanya ini baru PDF Bapak Ibu ya. Jadi PDF ini masih banyak yang harus diedit ya. Diedit, diganti latihan-latihannya yang lebih pas lagi ya. Meskipun di sini juga udah pas ya, ada mad panjang 2 harakat. Cuman mad iwadnya dikit ya. Cuman ron dan ha tuh. Cuman ron dan han gitu ya. Tapi mohon dimaklum insyaallah ya. Karena luar biasa, tidak mudah ternyata mencari latihan-latihan di dalam Al-Qur'an. Harus betul-betul ngederes dulu Pak Bu 30 juz ya. Oke, sambil jalan saja ya. Baik, kita sambungkan ya. Sambungkannya dibaca ron saja dulu. Meskipun di sini ada hukum ya. Jadi di sini hukumnya belum kita praktekkan Pak Bu. Kita sesuaikan dengan keilmuan kita dengan materi yang sedang kita pelajari yaitu mad panjang 2 harakat ya. Wa yahdi bihi katsiran musallamatul la syiyata fiha. Nah, gitu aja dulu, silakan. Wa yahdi bihi katsiran musallamatul la syiyata fiha. Nah, gitu.
Ya, segitu aja dulu ya, untuk hukum-hukumnya belum dipraktekkan ya. Andai pun misalkan bila mana ada yang bertanya gitu kan ya, ketika Ibu latihan di sini atau mengajarkan kepada yang lainnya, nah apa pelajarannya apa gitu aja. Jadi hukum-hukum dengungannya dihilangkan dulu karena ini materi pelajaran kita sedang memperpanjang 2 rakaat. Bukan berarti tidak menerapkan hukum ya, tapi sesuai materi. Karena ini belum di finish ya, belum finishing untuk latihannya. Oke, lanjutkan Pak Bu, 2 lagi. Wa idz akhadna mitsaqakum. Silakan. Wa id akhadna mitsaqakum Wa adasiha wa basaliha. وعدسها وبصرها وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Silakan. وإذ إذ أخذنا ميثاقكم وعدسها وبصرها قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قل هاتوا برهانكم وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وسعى في خرابها قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا قل هاتوا برهانكم وسعى في خرابها. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, ini jadi PR ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi latihan, nanti saya bikinkan rekamannya. Jadi rekamannya nanti rumusnya 1, 1, 2 ya. Nanti saya bacakan ini 1, 1, baru digabung 2. Nanti 1, 1 digabung 2. Nah, cuman nanti Bapak Ibu sekalian yang mempraktekannya semuanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu mempraktekannya semuanya. Tapi boleh nanti berbentuk voice note-nya, nanti Bapak Ibu sekalian satu baris aja. Nah, baris pertama rekam gitu aja. Jadi enggak langsung berurutan. Kalau berurutan nanti kalau misalkan di pertengahan Bapak Salah. Ibu ada yang salah, diulang Ulang lagi tuh. lagi. Iya. Ya. Jadi satu-satu Saya- aja aman ya, gitu ya, Saya diakalin kalau aja. mau- Ya, Saya kalau Ibu rekaman gitu seharian baru benar semua. iya, Ibu Zainun apa full dulu direkam, pas pertengahan salah diulang lagi Iya. pasti ya. Jadi Bisa dari pagi caranya sampai- dipisah-pisah saja. Dari pagi Oh, sampai kan, sore Masya Allah. dari hari. Iya. Tapi sebetulnya ada manfaatnya ya, Ibu Zainun ya. Dari pagi sampai sore terus diulang-ulang sehingga Ibu lancar kan, alhamdulillah ya. Gak apa-apa. Nah, untuk caranya gitu ya. Untuk caranya satu saja. 1 rekaman 1 baris, kirimkan. 1 rekaman 1 baris ya, sambil melatih saja Bapak Ibu sekalian ya. Tanya Ustadz, tanya Ustadz. Ya boleh Pak. Tanya Ustadz. Oke, Kita Bapak kan dulu, sudah silakan. ngirim 2 kali ya, tapi kok nggak ada koreksi ya Ustadz? Ya, jadi apa namanya? Mohon maaf untuk saat ini kita itu sudah mendengarkan ya secara sekilas. Jadi intinya saya melihat Bapak Ibu sekalian kelancarannya, dan dikarenakan rekaman ini banyak Pak Bu ya, kita sedang menyiapkan timnya dulu ya. Timnya sudah siap, sebetulnya udah siap. Iya. Udah siap, cuman harus ada pelatihan dulu lah. Ada pelatihan diarahkan oleh saya. Nanti ada orangnya yang memeriksa ya. Untuk saat ini saya gitu. memeriksa cuman sekilas-sekilas. Yang penting ini udah lancar deh, di kelas Rabu sudah lancar. Nah itu ya. Jadi iya. pas disambung ya, untuk saat ini seperti itu. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian, ini latihan ini penting dikirimkan, nanti pasti disimak, tapi nanti catatannya adalah ketika disimak sudah oke, udah gitu aja dulu ya. Tapi kedepannya mudah-mudahan sudah ada timnya. Ya, timnya sudah siap, nanti akan ada koreksian ya. Makanya tadi pas pertemuan di awal ya, latihan ini Bapak Ibu sekalian sudah lancar ya. Jadi tinggal next langsung ke materi yang berikutnya. Nah, ini juga sama. Nanti Bapak Ibu praktekkan, nanti dipraktekkan secara sekilas, nanti disimak ya. Nah, kalau oke, nah tinggal nanti kan minggu depan dicek lagi kan. Dicek sudah aman, oke, langsung. Biar cepat, Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan oleh saya sendiri luar biasa keteteran, ada 5 kelas
setiap minggunya ngirimin gitu ya. Ngirimin satu kelasnya 12 itu harus luar biasa ya. Jadi sekarang mohon doanya sedang menyiapkan tim yang akan bisa mengkoreksi seperti itu ya, biar ada Oke. koreksinya langsung berbentuk voice note lagi, atau bisa jadi seperti tadi kan ya, ketika kita mulai Zoom meeting kajian tahsin malam hari ini, saya sampaikan Bapak Ibu sudah lancar ya, tugas-tugasnya sudah lancar, maka dilanjutkan gitu sih. Jadi barusan belum saya lebih perdetail ya, belum. Nah ini juga sama ya. Jadi nanti rekam seperti biasa. Jadi satu-satu saja dulu ya. Nanti secara keseluruhan disimak. Kalau sudah oke, lanjut. Itu aja dulu ya. Jadi tetap Ya. dipraktekkan ya. Bukan berarti tidak diperiksa Pak Bu ya. Diperiksa tetap insya Allah. Oke, Ustaz. Ustaz, Oke. jadi PR-nya 6 baris. Semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 ya. 6, cuman polanya di 1, 1, 2 Bu ya. 1, 1, 2 ya. Tapi Ya. tidak usah terburu-buru, pokoknya lancarkan aja dulu. Misalkan Ibu satu hari, misalkan besok mau 2 kolom dulu misalkan, boleh silakan. Ya, 2 kolom dulu, sesudah 2 kolom dilanjutkan, atau mau sekaligus nggak apa-apa ya. Nah, nanti yang lebih mematangkan lagi adalah Ibu Bapak praktek di minggu depan. Ini ya, mempraktekkan ini kan ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian sudah paham insya Allah ya. Bapak Zulfikar, Pak Hari, Pak Eman ya, dan Ibu semuanya insya Allah ya. Oke, tugasnya seperti itu. Insya Allah ini akan bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu sekalian melatih ya. Setidaknya tadi seperti Ibu Zainun mengulang-ulang terus. Nah itu sebetulnya bagus Bu ya. Jadi secara tidak sengaja kita mengulang-ulang terus. Aduh, ini belum lancar. Dipraktekkan lagi. Aduh, ada yang terlewat, dipraktekkan lagi. Nah itu seperti halnya kita memurojaah ya. Jadi yang paling mantap itu adalah murojaah Pak Bu ya. Jadi sekelas para penghafal Al-Quran saja yang 30 juz itu kalau tanpa memurojaah itu luar biasa, pasti akan hilang ya. Nah, tapi dengan murojaah, karena dengan murojaah insya Allah kita akan lebih lancar lagi, lebih paham lagi seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup, karena materinya satu kali lagi kita tamat ya Bapak Ibu sekalian di modul pertama, nggak kerasa ya. Nggak kerasa nih Bapak Ibu sekalian ya, akan nanti di modul 2 apalagi ya, semakin naik level Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang baru ya. Bisa jadi yang sudah pernah dipelajari, tapi banyak hal-hal juga yang baru-barunya insya Allah ya. Banyak seperti halnya di hari Ahad. Banyak pasti Bu ya, insya Allah kita belajarnya tiap hari juga betah sama gini. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu Bu, pertahankan. Itu spesial Bu, Masya Allah, spesial ya, spesial. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keistiqomahan ya, karena yang harus kita pertahankan itu adalah keistiqomahan Bapak Ibu, keistiqomahan, kesabaran dalam belajar itu harus ya. Jadi tidak hanya guru, tapi murid pun juga atau peserta pun juga harus dituntut sabar dalam belajar. Kalau guru sabar dalam mengajar, sama-sama sih ya. Jadi nggak ada bedanya ya. Jadi kalau misalkan ada peserta sebelum-sebelumnya ada yang bertanya, Ustaz, kalau di grup ini yang sabar Ustaz yang sabar ya gitu kan ya. Nah, kalau guru saya ngungkapin gini, selagi Ustadznya ada di room itu, maka sudah otomatis gitu kan ya. Sudah otomatis siap menerima kesabaran gitu ya. Saya pernah itu tuh, Bu ya, di offline ya, di offline nih. Kalau di Zoom saat ini di kelas sobat ngaji gak ada yang seperti ini. Tapi saya pengalaman dulu ketika mengajarkan, khususnya memang ibu-ibu Pak ya. Jadi ibu-ibu ketika membaca khotoba, silakan Bu, khotoba. Aduh, kok terbalik gitu kan ya. Bu, satu kali lagi. Khotoba. Oh, Masya Allah Pak Bu itu ya. Itu padahal pendek banget. Ibu satu kali lagi ya dulu ya pas offline. Ibu satu kali lagi ya. Coba Bu, kita pisahkan. Kho, dipraktekkan. Kho, betul Pak Bu. Toba, betul. Yuk kita sambungkan. Khotoba. Masya Allah. Itu diulang-ulang 3 kali, 5 kali sama Pak Bu ya. Nah, itu luar biasa ya. Ya terbayang tidak Pak Eman, Pak Zulfikar, Pak Hari ya,
ketika Iya. mengajarkan khotoba, khotoba. Pisahkan Bu, pisahkan. Betul. Toba, toba, gabungkan. Khotoba, khotoba. Masya Allah. Luar biasa tuh ya. Memang rata-rata 90% jamaah saya ibu-ibu ya, dan ini apresiasi banget ya, dan juga antusias banget Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk bapak-bapak ini menjadi motivasi. Ini luar biasa, memang mayoritas ibu-ibu nih yang semangatnya luar biasa ya. Meskipun bacaannya seperti itu, tapi semangatnya Pak Bu nggak berhenti. Soksen, pokoknya yang sabar. Yang sabar, kalau ngajar saya yang sabar ya Ustaz. Oke, siap. Selagi saya ada di sini berarti saya sudah sabar begitu ya. Kalau misalkan saya tidak ada di room sini berarti nggak sabar Pak Bu ya. Ya pasti sudah ya melepaskan lah gitu ya. Tapi insya Allah selagi Bapak Ibu sekalian melihat saya ada di sini, insya Allah KBM kita jalankan, kita maksimalkan bersama-sama, kita ikhtiarkan bersama-sama, dan kita sabar bersama-sama insya Allah ya. Bapak Oke, Ustaz. Zulfikar, Pak Eman, Pak Hari, luar biasa ini, meskipun minoritas bapak-bapak tapi memanfaatkan waktu luar biasa nih ya, spesial nih ya, spesial ya, dan juga Iya, Ustaz. ini Sudah tua soalnya. nah meskipun istilahnya kalau di sini Pak Bu istilahnya sudah muda, jadi Bapak Ibu itu sekarang sudah mudanya sudah ya, jadi sudah kalau saya mau tua nih ya. Jadi mau mulai tua gitu ya. Oke, pokoknya insya Allah Bapak Ibu sekalian, usia tidak jadi masalah. Yang penting Allah masih memberikan usia kepada kita, waktu kepada kita, kesehatan kepada kita, maka kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu diantaranya yaitu belajar Al-Quran. Apalagi para ulama mengatakan bahwa waktu malam itu sebetulnya untuk istirahat, ya. Bahkan di dalam Al-Quran kan sudah diterangkan, ya, waktu malam itu untuk waktu istirahat. Tapi para ulama mengungkapkan waktu malam itu kita bisa manfaatkan dengan berilmu, itu kan ya. Jadi tidak sia-sia. Jadi betul kata Bang Roma tuh, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Betul, asli ya. Jadi kalau misalkan begadang tidak artinya, itu jadi malahan memang bukan yang dianjurkan oleh para ulama ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah juga sama. Rasul pun juga banyak begadangnya tapi untuk ini kan berilmu gitu kan, terus berdakwah dan lain sebagainya ya, beribadah gitu kan, sholat malam dan lain sebagainya. Jadi begadang itu sebetulnya diperbolehkan tapi harus berarti. Makanya kata Bang Roma betul, begadang jangan begadang kalau tiada artinya gitu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, saat ini memang termasuk sudah lewat Isya, itu sudah mulai masuknya ya ke begadang gitu kan ya. Tapi insya Allah begadang ini kita manfaatkan untuk mencari ilmu ya. Mudah-mudahan perkumpulan silaturahmi ini melahirkan barokahnya Bapak Ibu sekalian, dan juga melahirkan Allah ya. Baik, tentunya saya sampaikan kembali, kita belajarnya akan sabar perlahan-lahan Bapak Ibu sekalian. Targetan saya ketika mulai ke pelajaran-pelajaran per halaman, minimal saya mendengarkan bacaan di Bapak Ibu sekalian sudah aman, sudah lancar, itu targetannya ya. Jadi tidak dibiarkan, insya Allah nggak dibiarkan. Contoh misalkan ketika di halaman sebelumnya, misalkan di antara Bapak Ibu sekalian belum lancar, nah saya biarkan enggak ya. Makanya Bapak Ibu sekalian harus siapkan mental, dan juga harus mempersiapkan bahwa betapa pentingnya kita dikoreksi. Karena kalau kita tidak dikoreksi gak akan ada perubahan Pak Bu. Ya, makanya harus ada koreksi. Bahkan pernah saya sampaikan, guru saya mengungkapkan nasihat beliau adalah jangan berharap tidak ada koreksi seumur hidup. Berarti artinya apa Pak Bu? Artinya adalah seumur hidup pasti ada koreksi dan harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ada koreksi, kita perbaiki ya. Kalau misalkan ada koreksi kita tidak perbaiki, maka nanti malahan jadi, kalau kata para ulama tajwid itu aib Pak Bu. Jadi aib nantinya. Aibnya apa? Kebiasaan salah. Kalau misalkan kebiasaan salah, nanti kesananya salah terus. Mungkin pernah menemukan ya orang yang seperti itu gitu ya. Ketika dikoreksi bacaan Al-Qur'annya, malah mereka mengungkapkan, saya dari dulu juga memang enak seperti ini, yang pernah saya sampaikan tuh. Jamaah saya pernah curhat gitu kan ya. Ya seperti ibu mengajarkan tuh
mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi, mengingatkan bahwa itu bacaannya jangan dibaca jangan dibaca sin, itu dibaca sod. Itu Quran surah Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi khusr, ada watawa saubi. Nah, itu dibacanya saubi, watawa saubil haqqi watawa saubil sob. Ketika dikoreksi malahan dirasa sod, memang sod, pas saya baca sod gitu ya. Nah, ketika dicek kembali Al-Qur'annya di hadapannya, ketika dibaca watawa saubi, itu kan huruf sin. Dan kata beliau, saya dari dulu memang enak membaca ini dengan sin. Nah, berarti keinginan siapa tuh? Nah, hati-hati, yang seperti hal-hal seperti itu memang harus dihindari. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ingat koreksi itu penting ya. Kalau misalkan Bapak Ibu dikoreksi terus diperbaiki sampai Bapak Ibu bisa lancar, seperti barusan kan diulang-ulang lagi sampai lancar lah itu. Ya targetan saya itu. Kalau sudah lancar, insya Allah di next pelajaran yang berikutnya kita lanjutkan. Kalau belum, nanti insya Allah akan di murojaah terus ya. Jadi insya Allah sabar, perlahan-lahan. Insya Allah modul ini simple, tapi Bapak Ibu sekalian harus mempraktekannya dengan perlahan-lahan, penuh kesabaran insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi waktunya agak kemalaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini, kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai pahala ya, dari mulai niat pahala niat, pahala menunaikan niat gitu kan ya. Terus pahala membaca Al-Qur'an, pahala berusaha ya, pahala pahala berkumpul silaturahmi dan lain sebagainya insya Allah. Semuanya berpahala Pak Bu ya. Wa in ta'udhu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Pokoknya ada PR-nya Pak Bu ya. Saya rekamkan sekarang malam ini, nanti saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, dan juga terima kasih Teh Syifa yang senantiasa menemani kita Bapak Ibu sekalian ya. Masih muda tapi memanfaatkan waktu malam untuk menemani kita dan sambil belajar insya Allah ya. Baik lagi. Ya gitu ya, apalagi iya ya. Baik, cantik. Tuh, baik cantik insya Allah. Mudah-mudahan Terima kasih banyak Ibu. Allah mudahkan, Allah lancarkan segala urusannya Teh Syifa juga ya, dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa Teh Syifa ya, mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah. Teh Syifa nih masih muda nih. Ya soalnya yang paling muda di sini Teh Syifa. Teh Syifa ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Saya izin tutup dulu Teh Syifa ya untuk kajiannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita cukupkan dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz untuk pemaparan materinya. Terima kasih banyak. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Dan ini juga tidak sedikit untuk sifat pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua. Dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya. Dan juga dapat disimpulkan bahwa untuk belajar tahsin itu memang sangatlah penting, karena tujuannya pun untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan harapannya dari segi bacanya pun bisa lebih baik lagi sesuai kaidah tajwidnya. Dan insya Allah untuk nanti latihan-latihannya kita akan berlatih lagi di luar kelas nanti, dan untuk segala informasi dan juga tugasnya akan Syifa bantu sampaikan melalui WhatsApp grupnya. Insya Allah kita akan berproses bersama-sama ya. Bapak Ibu semua tetap semangat ya. Ini untuk sebelum Zoom-nya kita tutup, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua? Apakah cukup? Oke, baik, cukup. Ini mohon maaf sebelumnya untuk layar Syifa nggak terlihat karena kendala teknis. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya tidak seperti ini lagi ya. Amin. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan di jam 8. Terakhir itu ya? Untuk linknya juga masih sama. Gimana Pak Hari? Itu terakhir itu ya Teh ya? Iya. Betul. Dalam paket 1 bulan ini kan sudah terakhir, berarti besok itu ya? Ya, betul Pak Hari. Nanti untuk informasi selanjutnya nanti akan diinformasikan secara berkala. Begitu ya Pak Hari ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Ustadz, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, menyimak dan belajar bersama-sama. Mari kita doakan
Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan, diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mari kita akhiri untuk kelas ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita mewakili tim sobat mengaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampai terima kasih jumpa banyak kembali Bapak Ibu Bapak Ibu. semua. Pertemuan Selamat lagi minggu malam dan depan. juga Sehat selamat selalu. Barakah selalu. beristirahat. Allah. Mohon Terima kasih, izin Pak untuk Ustaz. wilayah. Terima kasih. Sama-sama Pak.